Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul ayyam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syafa'ah fi yaumil dhihar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu a'lam bimuradih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Riyadut Taqwa rahimakumullah. Puji syukur marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Jalil yang telah memercikkan dan memberikan nikmat serta karunia kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang yang mulia ini kita masih sama-sama dapat bertemu dan berkumpul melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku muslim, yaitu sholat Jum'ah berjamaah. Harapan dan doa kita semua tentunya mudah-mudahan rangkaian ibadah kita di hadapan Allah Rabbul Jalil kelak di padang mahsyarnya Allah Jalla Jalaluhu wahdah terima amal ibadah kita nanti di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Riyadut Taqwa rahimakumullah. Salawat teriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah ruah ke junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya, serta kita selaku umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah dan ajarannya. Mudah-mudahan tatkala kita memejamkan mata untuk yang terakhir kalinya, Allah mewafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Al-Fakir melalui mimbar yang mulia ini berwasiat, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas serta kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Karena iman dan takwa merupakan dua modal tatkala kita kembali ke hadapan Allah Rabbul Jalil, yang kata Allah dalam Al-Quran, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
Wallahu a'lam bimuradih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Riyadut Taqwa rahimakumullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1447 silam telah memprediksi, telah membaca kondisi umat muslim yang terjadi nanti di akhir zaman. 4 prediksi baginda Rasul akan terjadi terhadap umatnya yang 1447 tahun silam lamanya. Baginda Rasul telah memprediksi apa dan bagaimana kondisi umatnya nanti pada akhir zaman. Apa 4 prediksi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Imam Baihaqi melalui sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah memberikan 4 prediksi yang akan terjadi kepada umat Nabi Muhammad nanti di akhir zaman. Yang pertama, kata baginda Nabi melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yushiku an ya'tiya 'alan nasi zamanun, akan datang di suatu zaman, akan terjadi di suatu masa. Apa yang terjadi? La yabqa minal Islam illa ismuh. Yang pertama, tidak akan ada agama Islam kecuali cuma tinggal namanya doang. Prediksi baginda Rasul yang pertama, la yabqa minal Islam illa ismuh. Tidak akan ada agama Islam kecuali tinggal nama. Maka kalau kita dikenal hari ini disebut dengan Islam KTP, Islamnya berstatus agama Islam, tapi dalam kehidupannya jauh dari norma-norma dan aturan agama Islam. KTP-nya beragama Islam, tapi dalam segi kehidupan tidak menjalankan regulasi syariat yang diterapkan oleh Allah melalui baginda Rasul. Inilah prediksi baginda Rasul yang pertama. Lalu yang kedua, kata baginda Rasul, la yabqa minal Qur'an illa rasmuh. Tidak akan tersisa Al-Quran kecuali tinggal tulisan. Bagaimana hari ini kita bisa menyaksikan mereka-mereka yang memiliki suara yang bagus melantunkan ayat Al-Quran mendapatkan piala, sedangkan ulama yang mencantumkan dan menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan Al-Quran mendapatkan penjara. Maka prediksi Nabi yang kedua, la yabqal Qur'an illa rasmu. Tidak akan tersisa Al-Quran melainkan hanya tinggal sebuah tulisan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu prediksi yang ketiga yang lebih jauh lebih bahaya lagi. Apa kata Nabi? Wa masajiduhum yauma idzin amiratun. Masjid-masjid akan terlihat megah dan mewah. Wahia kharabun minal huda. Tapi sayang, banyaknya masjid jauh dari hidayah dan juga petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Prediksi yang nomor 3 kata baginda Rasul, suatu saat di akhir zaman umatku akan mengalami wa masajidihim yauma idzin amiratun. Masjid pada nanti di akhir zaman akan seperti jamur dan seperti keong. Di pojok ada masjid, di saban pojok ada masjid. Tapi sayang, wahia kharabun minal huda. Masjid yang dibangun dan didirikan kosong dari hidayah dan petunjuk. Maka inilah prediksi Rasul. Masjid dibangun dengan begitu indah dan mewah. Bukan enggak boleh, boleh, tapi wahia kharabun minal huda, kosong dari petunjuk. Kita bisa menyaksikan bagaimana masjid yang dibangun dengan miliaran uang rupiah, bahkan sampai triliunan, sudah menjadi mewah dan megah itu masjid hanya sebagai tempat berpariwisata atau selfie yang sering dilakukan oleh kita adalah foto-foto di masjid itu. Inilah prediksi Rasul. Masjid banyak di mana-mana, tapi jamaahnya maaf, subuh tinggal imam doang amatiker.
Subuh tinggal imam doang ama tiang masjid. Subuh tinggal imam doang ama yang qomat dan ajan. Ini prediksi Rasul, wa masajiduhum amiratun yauma idzin wa hiya kharabun minal huda. Banyaknya masjid tetapi sayang kosong dari hidayah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, orang yang akan menikmati surga, orang yang dikatakan akan mendapatkan nikmat surga, bukan orang yang membangun masjid, bukan orang yang mendirikan masjid, tetapi apa dalam Al-Qur'an? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa iqamas shalah wa atuz zakah. Jadi kata Allah, orang yang akan mendapatkan nikmat surga bukan orang yang membangun masjid, tetapi innama ya'muru masajidallah, orang yang memakmurkan masjid, orang yang menghidupkan masjid, orang yang menjadikan masjid sebagai sumber persatuan umat, orang yang menjadikan masjid sebagai tempat ibadah. Dia sholat 5 waktu datang ke masjid, bahkan sholat sunnah tahajud dia datang ke masjid, maka orang tersebut, kata Allah, termasuk innama ya'muru masajidallah. Mereka adalah orang-orang yang memakmurkan masjid, bukan orang-orang yang membangun masjid. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Demikianlah apa yang kata Allah dibicarakan dalam Al-Quran. Maka kita selaku orang awam, jangan sampai kita dengan agama Islam ini kosong tentang pengetahuan. Jangan sampai agama Islam kita ini hanya sebagai agama yang ada di KTP kita, tapi kita tidak paham tentang agama dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Rabbul Jalil. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu yang terakhir, wasiat atau prediksi baginda Rasul yang akan terjadi, dan ini yang lebih parah. Kata baginda Rasul, wa ulama'uhum syarrun man tahta adimis sama. Dan ulama-ulama pada saat itu adalah ulama-ulama yang paling jelek yang ada di kolong langit. Ulama-ulama yang kata Imam Ghazali dikategorikan sebagai ulama-ulama ulama-ulama dunia, bukan ulama-ulama yang memandang kepada akhirat. Ini yang lebih mengerikan lagi, kata Nabi dalam lanjutan hadisnya, wa indahum takhrujul fitnah, dan dari mulut ulama-ulama itu keluar fitnah. Wa fihim ta'udu, dan yang mengerikan lagi, fitnahnya itu akan kembali kepada mereka sebagai ulama. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua tidak dapat mengalami dan dapat memasuki masa di mana 4 prediksi baginda Rasul akan terjadi pada zamannya, dan ini disebut dengan zaman yang paling jelek yang ada di kolong langit. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma